Di situ tidak ada kepercayaan dari customer, pabrik Famsco memang nggak bisa berkembang secepatnya begini. Kami cukup puas dengan semua servis yang diberikan oleh Famsco. Terima kasih Famsco. Pelayanan dari Famsco bagus lah, kita teman dekat semua. Misalnya ada masalah sedikit, langsung tangani semua. Untuk sampai sekarang ada masalah. Karyawan, pelayanan semua bagus. Harapan tahun depan lebih bagus lah dari sekarang. Untuk Ildex Indonesia diberikan kepada PT Famsco Indonesia. Kami juga mulai mengenal ya, perusahaan Famsco itu sekitar 1 tahun yang lalu. Kami menggunakan beberapa produknya dan kami sampai saat ini ya kami sangat puas ya dengan hasil yang kami dapat. Saya milih Famsco karena satu, saya yakin paling pabriknya saya udah pernah berkunjung, bersih, bahan bakunya cukup, dan replacement bahan bakunya tidak terlalu lama sehingga kualitas bahan bakunya bagus, sehingga saya percaya untuk dipakai di breeding maupun di komersial. Annyeonghaseyo, selamat pagi Sobat Famsco semuanya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Welcome and thank you for joining our webinar today, Smart and Happy with Digital Famsco. And thank you to Ildex Indonesia 2021 for giving us chance so we can do sharing session today. Well, sebelumnya, perkenalkan, saya Erni Siti Wahyumi dari Famsco Indonesia, dan saya akan menemani Sobat Famsco semua dalam webinar kali ini. Nah, webinar Famsco kali ini akan sangat berbeda dengan webinar-webinar Famsco sebelumnya. Jika webinar Famsco sebelumnya banyak mengulas informasi dan wawasan mengenai dunia perunggasan, pada kesempatan kali ini, Famsco Indonesia justru akan membahas mengenai e-digital Famsco Indonesia. Nah, di kesempatan ini, webinar yang sama, walaupun konsepnya berbeda, tetap saja akan ada banyak hadiah-hadiah menarik yang bisa Sobat Famsco dapatkan dari webinar kali ini. Jadi Sobat Famsco, jangan kemana-mana, saksikan webinar ini sampai akhir karena akan ada banyak hadiah menarik yang menunggu untuk Sobat Famsco semuanya. Nah, Sobat Famsco, di era saat ini, di mana komunikasi dan informasi sangat mudah untuk dijangkau. Dan tentunya, karena Famsco is different, Famsco Indonesia tidak hanya berpacu dan berfokus pada penjualan produk-produknya saja, tapi Famsco Indonesia juga ikut serta dan berperan dalam menjadi sarana dan wadah pembelajaran untuk Sobat Famsco semua. Sobat Famsco mungkin sudah mengetahui atau bahkan mungkin sudah mengikuti beberapa program e-digital Famsco seperti e-learning, e-talk, e-medicine, dan juga insight. Nah, pada kesempatan inilah Famsco Indonesia akan banyak bicara mengenai program-program tersebut serta peranannya untuk perkembangan Famsco Indonesia. Kita ada 4 narasumber pada hari ini. Yang pertama itu adalah Head of Project dari Famsco e-talk, yaitu Mas Zainal Arifin. Yang kedua
Ada Kak Teresia Galuhwanita selaku Head of Project dari Famsko Insight. Lalu ada Mas Redi Pratidina Iskandar selaku Head of Project dari Famsko E-Learning. Dan yang terakhir ada Mas Wahyu Ismoyo selaku Head of Project dari Famsko E-Magazine. Nah, nanti jika Sobat Famsko memiliki pertanyaan untuk narasumber-narasumber kita pada hari ini, Sobat Famsko bisa langsung menuliskannya di kolom komentar dengan format nama Sobat Famsko underscore nama narasumber underscore pertanyaan yang diajukan. Jangan lupa nanti akan kami pilih 7 pertanyaan terbaik untuk memenangkan hadiah yang menarik dari Famsko Indonesia. Jadi tetap simak dan siapkan pertanyaan terbaik dari Sobat Famsko. Oke, agar tidak mengulur banyak waktu, kita langsung saja sapa pemateri pertama kita, yaitu Mas Zainal selaku Head of Project dari Famsko Ito. Halo Mas Zainal. Ya, halo Mbak Erni. Halo Sobat Sehat. Famsko. Alhamdulillah, sehat-sehat, Mbak. Sudah siap berbagi dengan Sobat Famsko mengenai Famsko Ito? Siap dong. Luar biasa. Waktu dan layar saya persilahkan Mas Zainal. Ya, izin share screen dulu ya. Oke, Sobat Famsko, sambil menunggu Mas Zainal mempersiapkan presentasinya, mungkin saya akan menjelaskan mengenai 4 program yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah yang ini, yaitu Famsko Ito. Lalu nanti kita akan berbicara mengenai Famsko Insight. Lalu nanti juga mungkin ini sudah dikenal baik nih oleh Sobat Famsko, nanti ada Famsko E-Learning. Dan yang terakhir nanti ada Famsko E-Magazine. Nah, program-program ini adalah program-program dari Famsko Indonesia yang akan siap berbagi dengan Sobat Famsko sehingga nanti Famsko Indonesia tidak hanya menjangkau customer-nya itu dengan cara-cara yang berbeda seperti itu. Mas Zainal sudah siap ya? Ya, sudah siap. Oke, silakan Mas Zainal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erni. Terima kasih Famsko, terima kasih ILDEK Indonesia atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari Famsko PID Indonesia. Senang sekali tentunya hari ini dapat berjumpa dengan Sobat Famsko semuanya, dengan Ibu Bapak semuanya yang bergabung dalam acara ILDEK 2021 ini. Di sini saya akan bercerita ataupun sharing kepada Sobat Famsko semuanya berkenaan dengan salah satu program e-digital Famsko. Di sini saya kebetulan sebagai Head of Project Famsko E-Talk, jadi di sini saya akan sharing sedikit mengenai Famsko E-Talk. Mari kita berkenalan dengan Famsko E-Talk. Apa itu Famsko E-Talk? Jadi Sobat Famsko semuanya, Famsko E-Talk ini merupakan acara podcast santai mengusung ataupun mengambil tema di sektor peternakan. Kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif tentunya yang akan sharing kepada Sobat Famsko semuanya yang dikemas dengan obrolan-obrolan santai. Famsko E-Talk ini tayang live di YouTube Famsko Indonesia. Kita melaksanakannya 1 bulan 2 kali. Kita melaksanakannya sekitar jam 14 sampai dengan jam 17 sore biasa. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah nonton ataupun gabung di Famsko E-Talk, boleh nanti bisa dilihat di channel YouTube Famsko Indonesia, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like and share ya channel YouTube-nya Famsko Indonesia. Kemudian konsep yang kita
tawarkan ataupun konsep yang kita buat untuk acara PAMSCO ITOK ini, kita memiliki dua konsep. Yang pertama itu kolaborasi, dan yang kedua konsep kita sharing. Nah, konsep kolaborasi di sini kita berkolaborasi mengajak seluruh stakeholder peternakan untuk sama-sama sharing kepada Sobat PAMSCO Indonesia dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kemajuan sektor peternakan di Indonesia tentunya. Dan yang kedua, ini konsep kita sharing ataupun ngobrol santai gitu dengan Sobat PAMSCO semuanya. Di sini kita menghadirkan narasumber yang kompeten, narasumber yang inspiratif, dan pada waktu acara juga Sobat PAMSCO bisa langsung bertanya kepada narasumber yang bersangkutan. Jadi terjalin komunikasi dua arah nanti pada acara PAMSCO ITOK. Dan kemudian konten yang kita sajikan dalam PAMSCO ITOK ini berdasarkan tadi ya konsep kolaborasi kita. Di sini PAMSCO ITOK menerapkan konsep kolaborasi ABCGM ataupun pentahelix kolaborasi. Nah, di sini unsur akademisi, bisnis, community, government, dan media itu akan kita ajak kolaborasi untuk sama-sama membuat konten peternakan dan ditampilkan di PAMSCO ITOK. Dan kemudian ada pun topik yang sering kita sampaikan di dalam PAMSCO ITOK ini, tentu kita lebih terfokus terhadap isu-isu terkini peternakan di Indonesia dan di dunia. Kemarin kita juga udah berkolaborasi dengan salah satu narasumber dari PT Sinergi Ketahanan Pangan. Kita membahas mengenai Smart Poultry Farming. Di sini adalah merupakan salah satu teknologi terbarukan, memadukan teknologi IoT dengan peternakan unggas dengan tujuan untuk efektivitas dan efisiensi produksi. Untuk topik-topik lainnya, Sobat PAMSCO dan Bapak Ibu semuanya bisa melihat langsung di channel YouTube-nya PAMSCO Indonesia. Dan kemudian inilah tamu yang sudah berkolaborasi dengan kita, dengan PAMSCO ITOK. Baik itu dari internal maupun eksternal. Nah, di sini kita sudah melaksanakan 16 kali PAMSCO ITOK. Kalau sebulan 2 kali berarti sekitar 8 bulan, kita baru 8 bulan, dan kita akan terus komitmen dan konsisten untuk memberikan hal-hal positif untuk kemajuan sektor peternakan di Indonesia. Dan ini juga keseruan kita di belakang layar. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah mempersiapkan, menjalankan acara PAMSCO ITOK dan PAMSCO digital lainnya. Terima kasih dari tim-tim yang hebat ini, acara-acara PAMSCO digital dapat terlaksana. Dan yang terakhir, kami dari PAMSCO Indonesia, khususnya PAMSCO ITOX, mengajak kolaborasi kepada seluruh stakeholder peternakan. Mari kita sama-sama majukan, kembangkan sektor peternakan di Indonesia. Bagi yang mau kolaborasi dengan PAMSCO ITOX, silahkan bisa menghubungi salah satu media sosial PAMSCO, baik itu dari Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nanti admin akan bisa langsung ngobrol dengan Sobat PAMSCO semuanya. Mungkin itu Mbak Erni yang bisa saya sampaikan, dan untuk Sobat PAMSCO juga yang mau bertanya, boleh nanti disampaikan pertanyaan ataupun kritikan, saran, dan masukannya untuk perbaikan PAMSCO ITOK. Terima kasih Mbak Erni, terima kasih Sobat PAMSCO Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Zainal atas pemaparannya mengenai PAMSCO ITOK. Dengan konsep ngobrol santai dengan praktisi akademisi atau komunitas, bahkan pemerintah. Nah, PAMSCO ITOK ini siap membahas isu-isu terkini dari dunia peternakan. Selanjutnya ada program yang kedua, yaitu PAMSCO Insight dengan Kadita sebagai Head of Project-nya. Halo Kadita. Halo Mbak Erni, halo Sobat PAMSCO, sehat semuanya? Sehat. Sudah siap ya Mbak Dita? Siap dong. Oke, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Erni. Selamat siang Sobat PAMSCO. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari PAMSCO Indonesia dan juga didukung oleh ILDEX Indonesia. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Mbak Erni ya. Silakan.
Oke, perkenalkan nama saya Teresia Galuhwanita dari Famsco Indonesia, dan di sini saya diberikan kepercayaan oleh Famsco Indonesia sebagai Head of Project dari salah satu digital marketing Famsco, yaitu Famsco Insight. Nah, di Famsco Insight ini sendiri kita mempunyai tagline, yaitu Watch Your Story, atau apa sih cerita kamu? Nah, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, bahwa Famsco Insight ini merupakan salah satu strategi digital marketing dari Famsco Indonesia, dan pastinya target sasarannya adalah para sobat Famsco. Selain itu juga program ini, proyek ini juga menjadi sarana untuk semua karyawan Famsco Indonesia untuk dapat berkembang karena dapat belajar untuk public speaking dalam acara ini. Seperti misi yang dimiliki oleh Famsco Indonesia, yaitu Beyond Number One Every Day with Famsco, Famsco Indonesia selalu ingin menjadi nomor satu dimanapun dia berada. Nah, melalui Famsco Insight ini, Famsco Indonesia ingin mendekatkan diri dengan karyawan-karyawannya. Mungkin sudah diketahui bahwa Famsco merupakan grup dari Harim yang berasal dari Korea. Nah, Famsco Insight ini memiliki basic konsep ingin membagikan cerita-cerita inspirasi kepada sobat Famsco yang berisi nilai kehidupan dan membagikan kebahagiaan tersebut kepada sesama sesuai dengan misi besar daripada Harim, yaitu create a life values and shared happiness. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan adalah kenapa sih harus ada konsep seperti itu? Nah, Famsco Indonesia ini really valued their employee, which we call the next Famsco. Jadi, proyek ini merupakan salah satu wadah untuk Famsco Indonesia mengapresiasi dan mereward dari para karyawannya, atau yang kita sebut sebagai the next Famsco. Kenapa kita sebut the next Famsco? Karena karyawan-karyawan muda yang berada di Famsco Indonesia ini diharapkan nantinya dapat menjadi generasi baik untuk Famsco Indonesia ke depannya. Nah, selanjutnya, kapan sih Famsco Insight ini on air? Nah, Famsco Insight akan hadir secara live pada setiap hari Minggu malam, start from 7 to 8, dan proyek ini juga akan dilaksanakan selama 2 kali dalam sebulan atau semi-monthly, dan platform proyek ini adalah di official Instagram @Famsco Indonesia. Nah, buat sobat Famsco yang belum follow Instagram official dari Famsco Indonesia, dapat follow dari sekarang supaya sobat Famsco dapat tetap update tentang berita-berita terbaru dari Famsco Indonesia. Nah, masuk tentang konsep dari acara Famsco Insight ini sendiri, ada 2 segmen besar. Yang pertama adalah konsep yang pertama adalah inspiring story dari the next Famsco, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, yang konsep kedua ini, karena Famsco ini merupakan perusahaan yang berasal dari Korea, jadi konsep yang kedua ini akan berbau-bau tentang kekoreaan, seperti itu. Jadi, we will keep you informed and updated about Korean language, Korean food, Korean lifestyle, Korean culture, dan lain sebagainya. Nah, nantinya informasi-informasi tentang kekoreaan ini yang akan dibagikan di setiap seriesnya ini akan kita vote melalui media sosial kita. Nah, buat teman-teman yang, buat sobat Famsco yang pengen tahu tentang ada apa di Korea seperti itu, boleh banget nanti kalau misalnya pas kita voting di Instagram Story, teman-teman boleh ikutan untuk voting ya. Nah, sebagai salah satu proyek termuda di Famsco Indonesia, Famsco Insight ini baru melaksanakan 3 series dengan penayangan perdana pada 10 Oktober dan kemarin series ketiganya pada 14 November. Dan pastinya pada setiap seriesnya kami memberikan inspiring story kepada sobat Famsco dari para the next Famsco ini. Seperti contohnya pada series yang pertama itu ada Alone Yet Not Alone, kemudian series yang kedua Keep My Spirit Alive, dan yang ketiga Hard Work Pays Off. So what's the next series? Jadi episode untuk series yang keempat itu akan dilaksanakan pada 28 November atau besok Minggu malam dengan guest star yang tentunya tidak kalah seru, dan juga akan ada sedikit pembahasan nih Sobat Famsco tentang Korean vocabulary terkait dengan guest star. Seperti itu.
Nah, once again, I'm reminding you to follow our official Instagram channel @Famsco Indonesia to keep you update with our newest activity. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching and listening. Keep healthy and safe. Saya kembalikan kepada host. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Dita atas pemaparannya. Wah, dengan tagline What's Your Story? Famsco Insight hadir untuk membagikan cerita-cerita penuh inspirasi dan juga motivasi dari The Next Famsco. Dan untuk Sobat Famsco yang sangat tertarik dengan kehidupan di Korea Selatan, Famsco Insight juga siap membagikan informasi mengenai hal-hal tersebut. Nah, sudah 2 program nih yang dibahas. Jadi kalau Sobat Famsco sudah memiliki pertanyaan untuk 2 narasumber kita tadi, boleh langsung di kolom chat dengan menuliskan nama Sobat Famsco, nama pemateri, pertanyaan yang diajukan. Nah, kita langsung saja kepada program yang ketiga, yaitu program Famsco e-learning dengan Kak Regi sebagai head of project-nya. Halo Kak Regi. Ya. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang, sudah siap ya? Insya Allah sudah siap. Oke, siap. Waktu dan layar saya silakan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Famsco dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Regi Pratina Iskandar, dan saya di Famsco Indonesia ini diberikan mission atau diberikan project, yaitu untuk membawahi Famsco e-learning. Nah, barangkali atau saya semoga Sobat Famsco di sini mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu terkait Famsco e-learning ini, yang alhamdulillah sekarang sudah masuk ke part 11. Nah, apa sih Famsco e-learning ini? Bagi Sobat Famsco yang belum tahu, mudah-mudahan dengan adanya webinar kali ini atau sosialisasi kali ini bisa menambah tahu dan penasaran nanti untuk ikut semua kegiatan yang diadakan oleh Famsco, baik itu Famsco e-talk, Insight, e-learning, dan e-magazine. Nah, lalu apa sih? Nah, kalau tadi Insight dan juga e-talk itu acaranya dikemas secara santai. Nah, kalau e-learning ini kita lebih ke teknis. Kita memberikan teknis-teknis manajemen di lapangan, terutama karena kita di bidang perunggasan atau di bidang peternakan. Nah, maka kami ingin memberikan value kepada customer, kepada stakeholder, kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang punya interest di bidang peternakan, lebih khususnya lagi di perunggasan. Nah, kami ingin memfasilitasi itu. Nah, tentunya kami menghadirkan juga narasumber yang expert di bidangnya, seperti di teknis perunggasan, teknis perkandangan, dan seterusnya. Nah, kemudian apa sih value yang kami ingin sampaikan ke seluruh stakeholder di bidang peternakan? Yaitu kami ingin tumbuh bersama, tidak hanya tumbuh bersama dengan customer, tapi kami ingin tumbuh bersama dengan stakeholder, baik itu mahasiswa, dosen, kemudian akademisi, kemudian pemerintahan, masyarakat, pokoknya yang punya interest di bidang peternakan, yuk kita mari bersama-sama untuk tumbuh bersama memajukan di bidang peternakan ini. Nah, makanya tagline yang kedua di Smart with Famsco ini, kita bareng-bareng ingin cerdas bersama-sama untuk up to date terkait ilmu terutama di bidang perunggasan. Nah, kemudian apa saja sih yang akan kita dapatkan? Harapannya nanti kita bisa mendapatkan knowledge atau pengetahuan, kemudian ada mini workshop juga, kemudian ada connection, kita ada grup, alhamdulillah sekarang sudah sampai 17 grup di WA, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang gabung di salah satu grup kita. Nah, kita selalu memberikan informasi-informasi terkait dunia perunggasan, baik itu teknis, informasi, dan terkait hal-hal yang berhubungan dengan perunggasan. Kemudian teknis tentang perunggasan juga, dan kami juga memberikan free discussion atau diskusi langsung dengan expertnya di webinar kita. Kemudian dan terakhir up to date informasi terkait perunggasan. Nah, ini bagi Sobat Famsco yang belum pernah mengikuti, ini salah satu acara kami. Alhamdulillah sekarang udah masuk ke part 12, artinya kita mengadakan 1 bulan 1 kali. Dan setiap 1 bulan sekalinya kita adakan biasanya di hari Rabu atau Kamis, baik itu di akhir bulan atau maupun di pertengahan bulan. Contohnya ada strategi menghandle layer modern, broiler modern, tentang perkandangan, bahkan ayam lokal, kemudian tentang kesehatan, dan pokoknya mencakupi semua hal-hal terkait dunia perunggasan. Nah, kemudian ini contohnya kita menghadirkan expert-expert di bidangnya masing-masing.
Kemudian kita juga bisa diskusi nanti langsung di Zoom tersebut, baik itu secara langsung maupun secara chat. Ini kurang lebih seperti ini. Next dan terakhir, ini let's connect on our social media. Kami aktif di seluruh sosial media, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, di WA, dan YouTube. Nah, bagi Sobat Famsko yang belum tahu atau yang belum kenal terkait Famsko, mari kita mari kita kenalan, mari kita follow untuk nanti kita bisa berkomunikasi atau lebih dekat lagi. Mungkin itu saja Mbak Erni dari saya terkait Famsko e-learning. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti di Famsko e-learning yang bulan Desember ya Mbak. Siap, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Regi atas pemaparannya. Nah, Famsko e-learning ini mungkin merupakan program digital Famsko yang paling dikenal oleh Sobat Famsko. Amin. Antusiasmenya ini sangat tinggi di setiap acaranya, seperti itu. Nah, dengan tagline Be Smart with Famsko, Famsko e-learning hadir menjadi media informasi dan juga wawasan seputar dunia perunggasan. Sesuai dengan tujuan Famsko Indonesia, yaitu tumbuh bersama. Kita sampai pada yang terakhir nih, program terakhir yaitu Famsko e-Medicine, yang akan disampaikan oleh Head of Project-nya yaitu Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Halo, apa kabar Mbak Erni? Sehat, Mas Wahyu sehat juga? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Langsung saja Mas Wahyu, silakan. Oke, ini saya share screen ya. Udah terlihat banyak Mbak Erni ya? Sudah. Silakan di slideshow. Ya. Oke, terima kasih Mbak Erni atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sangat senang sekali saya bisa berada di acara ILDEC Virtual 2021. Dan sangat senang sekali dapat terhubung dengan Sobat Famsko semua. Bisa dikatakan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga sekali bisa komunikasi langsung dengan Sobat Famsko. Sebelumnya mungkin Sobat Famsko sudah mendengarkan dan menyimak apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya barusan. Dan sekarang izinkan saya untuk melengkapi webinar ILDEC dari Famsko hari ini agar semakin sempurna. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ismoyo. Saya ingin sedikit berbagi cerita mengenai salah satu proyek kami yaitu Famsko e-Magazine. Apa itu Famsko e-Magazine? Majalah berbentuk digital yang berisi tentang informasi-informasi peternakan, terutama di bidang poultry industry. Kita mencoba membalut Famsko e-Magazine ini dengan desain-desain yang kekinian, serta tak lupa ada informasi-informasi tambahan yang tentunya sangat menarik dan juga bisa dikatakan ini sangat jarang ditemukan di majalah peternakan lainnya. Lalu apa yang melatar belakangi terbentuknya Famsko e-Magazine? Sebelum ada Famsko Magazine ini, kami biasa menulis artikel tentang peternakan tentunya di sebuah atau di salah satu majalah peternakan yang bisa dikatakan sangat terkenal di Indonesia. Karena temanya sudah ditulis atau ditentukan oleh majalah tersebut, jadi kami merasa tidak bisa tidak bisa mengeksplor lebih luas. Akhirnya kami memiliki ide atau memberanikan diri untuk membuat sebuah majalah sendiri dalam bentuk digital. Dan alhamdulillah manajemen menyetujui dan mensupport penuh ide ini. Akhirnya terbentuklah tim untuk merealisasikan proyek ini. Selain itu, Famsko e-Magazine ini sebagai tantangan bagi kami sendiri untuk meningkatkan kemampuan, dan juga Famsko e-Magazine ini tentunya untuk berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan peternak mengenai peternakan, baik manajemen ataupun yang lainnya. Dan
topik yang kita bahas ini disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan. Kalau teman-teman yang lain kan via Zoom ya, live. Kalau kita ini jadi bisa disimpan, bisa dibuka lagi kalau membutuhkan. Apa yang ada di Famsko Magazine? Pertama tentunya cover ya. Di sini cover tahun baru kita kemarin Januari. Tahun baru, harapan baru. Cover ini tentunya mencirikan tema yang dibahas oleh kami. Lalu ada Famsko Fokus, di mana ini merupakan pokok utama yang dibahas dalam Famsko Magazine. Lalu ada Famsko Persona. Kita mencoba mengenalkan anggota keluarga Famsko. Dan juga ada Famsko News yang mengulas perkembangan harga broiler maupun harga layer. Ada juga Famsko Story, ini gambar-gambar kegiatan kita yang sangat seru. Kita coba dokumentasikan dan coba kita share ke Sobat Famsko semua. Ada juga ini Famsko Culture. Famsko Culture ini kita mengangkat kebudayaan Indonesia maupun kebudayaan Korea. Dan tentunya di setiap edisi Famsko Magazine ada kuis yang ada hadiah menarik yang bisa Sobat Famsko dapatkan. Nah, di sini Famsko Magazine hadir 1 bulan sekali dengan topik yang terupdate dan sesuai dengan kebutuhan peternak tentunya. Dan tak terasa sudah 1 tahun Famsko Magazine menemani hari-hari Sobat Famsko. Di sini kami ingin memperlihatkan perkembangan Famsko Magazine selama 1 tahun, di mana sudah dilihat oleh 3.000 orang. Dan paling banyak yang disuka yaitu konten tentang teknis peternakan. Kami sangat senang dengan perkembangan ini. Diharapkan kami bisa lebih luas, lebih baik dalam menyajikan atau membuat Famsko Magazine ini. Dan tentunya kami ingin lebih memberikan manfaat kepada Sobat Famsko. Lalu terakhir, bagi yang belum membaca Famsko Magazine ini, teman-teman bisa scan barcode ini. Ini merupakan edisi yang terakhir kemarin. Ini bisa lihat di sini. Ya, silakan bisa scan barcode ini. Akhir kata, saya ucapkan Famsko for our customer and for Indonesia. Thank you, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Erni. Terima kasih Mbak Erni. Sama-sama Mas Wahyu, luar biasa. Terima kasih sekali penyampaiannya mengenai Famsko Magazine. Dalam era yang serba digital ini, informasi, wawasan, dan juga update tentang dunia peternakan juga Famsko kemas dalam bentuk majalah digital. Luar biasa. Nah, karena pemaparan dari para narasumber sudah selesai, maka setelah ini kita akan memasuki sesi Q&A atau tanya jawab. Buat Famsko yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat akan kami pilih dan kami bacakan langsung untuk dijawab oleh narasumber terkait. Dan kalau Sobat Famsko belum menuliskan pertanyaannya, bisa langsung dituliskan juga di kolom komentar chat, di kolom komentar dan kolom chat dengan format yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu nama Sobat Famsko _ nama narasumber _ pertanyaan yang ditanyakan. Nanti akan dipilih 7 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah menarik dari Famsko Indonesia. Nah, mungkin kita langsung saja mulai sesi Q&A-nya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, akan saya pilih dan saya bacakan. Yang pertama ada dari Mbak Cantika untuk Mas Zainal. Halo Mas Zainal. Iya, halo. Ada yang nanya nih Mas? Boleh sekali. Mas Zainal, bagaimana cara mencari narasumber yang kompeten untuk acara itu katanya? Oke, terima kasih Mbak Cantika ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik. Mengenai narasumber tadi, kita yang pertama konsep Famsko Italk kan kita kolaborasi ya. Yang tadi disampaikan bahwa kolaborasi kita ini dengan beberapa stakeholder peternakan. Dari unsur akademisi kita bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi, dari unsur bisnis kita bisa berkolaborasi dengan customer Famsko, dengan pengusaha-pengusaha di bidang peternakan lainnya, dari unsur community-nya kita bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di sektor peternakan, karena kita bergerak di bidang peternakan unggas,
Dan tentunya peternakan unggas ini juga banyak komoditasnya ya. Ada komoditas pedaging, petelur, puyuh, bebek, dan lain-lain. Nah, di situ kita bisa mengajak kolaborasi. Kemudian kita juga bisa kolaborasi dengan pemerintahan. Di sini kita bisa dengan Dirjen Peternakan, dengan Kementerian Pertanian yang sama-sama bisa membahas sesuatu hal untuk kemajuan sektor peternakan. Bisa juga dengan media peternakan yang sama-sama membesarkan bisnis peternakan. Gimana sih caranya kita mencari narasumber yang kompeten? Kita cari praktisi ya tentunya. Yang pertama yang menjadi catatan di Pamsko e-Talk ini, catatannya kita mencari praktisinya langsung. Jadi ketika kita ngobrol, itu dia benar-benar memang sudah melakukan hal tersebut gitu. Jadi dengan konsep tadi kolaborasi dan sharing tadi, dari praktisi tadi bisa langsung menyampaikan gitu, langsung sharing kepada Sobat Pamsko Indonesia. Itu sih Mbak, jadi kita bisa memilah-milih dari 5 elemen stakeholder tadi. Itu Mbak Erni. Luar biasa, terima kasih, semoga menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Anam untuk Mas Wahyu. Mas Wahyu, ada yang bertanya. Oh siap. Apakah orang luar bisa mengirimkan karya tulis untuk dipublikasikan di Pamsko Magazine? Jika bisa, bagaimana caranya? Aduh, ini pertanyaan bagus sekali yang kami tunggu dari tim Pamsko Magazine. Kami sangat senang bila ada teman-teman atau sobat Pamsko yang memiliki tulisan baik itu di bidang penugasan ataupun di luar. Yang penting itu dapat menginspirasi dan memberikan hal positif. Kami sangat senang. Bisa kirim via email atau kontak WA. Biasanya kan kita ada WA ya, Jasmine itu. Jasmine. Silakan kontak ke situ dan kirimkan tulisannya ke kami. Nanti pasti akan kami publikasikan dan tentunya ada penghargaan dari kami buat Sobat Pamsko yang ingin berkontribusi ke para peternak melalui Pamsko Magazine ini. Itu Mbak Erni, kami sangat senang sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu atas jawabannya kepada Bapak Muhammad Anam. Semoga tadi sudah menjawab ya dari pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan untuk Kak Dita. Halo Kak Dita, ini pertanyaannya lucu Kak Dita. Apa tuh? Apakah nanti akan ada narasumber opa-opa Korea yang masih muda dan juga kompeten? Silakan dijawab Kak Dita. Terima kasih kepada siapa tadi namanya? Popi. Kepada Mbak Popi untuk pertanyaannya, luar biasa sekali. Kalau memang permintaan daripada Sobat Pamsko nanti banyak yang meminta untuk menghadirkan opa Korea, sangat bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di Pamsko Insight. Nanti boleh diundang opa-opa Korea, boleh. Jadi tetap saksikan aja Pamsko Insight karena kita akan kasih banyak kejutan untuk Sobat Pamsko. Oke, terima kasih banyak Kak Dita atas jawabannya. Jadi nanti kalau Sobat Pamsko ingin menghadirkan guest star di Insight itu opa-opa Korea, nanti ketika ada vote di Instagram Pamsko Indonesia, silakan vote. Pokoknya kami ingin guest starnya opa-opa Korea. Nanti saya juga vote. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Yoni El Prianti untuk Mas Regi. Mas Regi, hal pertama dalam membuat gagasan untuk menciptakan suatu karya itu seperti apa? Lalu bagaimana referensinya? Silakan Mas Regi. Karya ya Mbak, apa tema webinarnya atau gimana? Sepertinya maksudnya ke situ sih Mas Regi. Jadi ketika kita mencetuskan temanya itu apa itu gagasannya seperti apa? Oh iya. Oke, makasih banyak. Tadi Mbak siapa ya Mbak lupa? Mbak Yoni ya. Oke, jadi kalau kita itu setiap webinar yang akan kita laksanakan, biasanya kita bikin survei. Jadi di survei tersebut kira-kira apa nih yang menarik dibahas untuk diangkat di Pamsko e-Learning selanjutnya. Nah, oleh karena itu, karena kita sesuai dengan permintaan dari peserta Pamsko e-Learning yang paling banyak, terus memang up to date informasinya yang betul-betul lagi diperbincangkan, dan biasanya materi itu yang akan kita tayangkan di Pamsko e-Learning selanjutnya. Jadi ya kurang lebih sih kita sesuai dengan permintaan by request dari peserta, atau ya dalam kata lain ya kita sesuai dengan by data. Barangkali itu Mbak Erni.
Kalau ini sih. Oke, terima kasih banyak Mas Regi. Lalu ada pertanyaannya banyak sekali ya. Saya bingung sih. Ada pertanyaan dari Mas Gilar. Sepertinya ini bisa ditanyakan untuk semuanya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang efektif dan efisien dalam mengembangkan e-digital, sedangkan customer itu karakteristiknya berbeda-beda. Ya, saya persilakan kepada yang paling lama menjawab terlebih dahulu tadi, Mas Zainal. Silakan Mas Zainal. Ya, Mbak Erni, pertanyaan dari siapa tuh, Mbak? Mas Gilang. Iya, Mas Gilang. Pertanyaannya tadi itu lebih ke bagaimana apa, Mbak? Bisa strategi diulangi? Yang efektif dan efisien dalam mengembangkan e-digital. Oh iya, bagaimana strategi yang efektif dan efisien dalam mengembangkan e-digital ya? Kebetulan kan PAMSCO ini sekarang mengikuti karena kuncinya kita kan kalau keadaan seperti ini tentu kita harus bisa beradaptasi yang pertama, yang kedua kita harus punya inovasi yang kedua, dan yang ketiga kita harus sinergi dan kolaborasi. Itu yang menjadi kunci dan menurut saya itu yang bisa kita ambil intisarinya gitu. Dan nanti bagaimana cara kita mengembangkan yang efektif dan efisien, kita lihat kebutuhannya. Kebutuhannya ketika kondisi seperti ini, era pandemi seperti ini, kita seperti halnya nggak bisa langsung ketemu sama orang, ketemu sama customer, kita menggunakan media digital, baik di YouTube, Instagram, Zoom, mengadakan seminar, biar kita lebih dekat dengan customer gitu, dengan pelanggan setia, dengan Sobat PAMSCO semuanya. Jadi lebih ke kebutuhan dari customer dan kondisi saat ini. Mungkin itu Mbak Erni gambarannya. Luar biasa. Terima kasih Mas Zainal. Selanjutnya silakan Kak Dita. Urutan gitu jawabnya ya. Luar biasa lah. Mungkin tidak jauh berbeda dari Mas Zainal ya. Jadi memang kan maksudnya dari keempat project ini, maksudnya saya berbicara tentang aktual project di PAMSCO sendiri kan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh masing-masing head of project. Jadi kan ada PAMSCO Insight, ada PAMSCO e-talk, ada e-learning dan e-magazine. Itu kan memang dibuat, memang kita sudah menyesuaikan dengan karakteristik daripada target sasarannya masing-masing seperti itu. Kalau misalnya ada yang seperti e-learning dan e-magazine, mungkin mereka lebih ke karakteristik Sobat PAMSCO yang mungkin lebih istilahnya lebih serius atau seperti itu, karena kan kalau untuk e-learning kan mereka berbicara tentang edukasi di bidang peternakan seperti itu ya. Sedangkan kalau PAMSCO Insight kan dan e-talk itu mereka lebih kepada ngobrol santai dan kayak berbagi tentang sharing-sharing seperti itu. Jadi memang dari PAMSCO sendiri itu sudah sangat menyesuaikan daripada target sasaran dari digital ini. Seperti itu Mbak Yarni mungkin. Terima kasih Kak Dita. Lalu dilanjutkan dengan Mas Regi, silakan. Sebetulnya mirip-mirip ya jawabannya. Cuman karena kita mengikuti ini ya, mungkin kalau generasi di peternak itu mungkin sekarang ini sudah terjadi transisi ya ke ke generasi milenial atau bahkan ke generasi Z gitu ya. Dan mungkin kita ingin mempersiapkan ke sana. Nah, sehingga dengan kegiatan-kegiatan online, kegiatan-kegiatan digital, harapannya peternak-peternak milenial ini ikut tumbuh bersama, ikut bersama-sama untuk up to date dan lain sebagainya. Meskipun di kalangan peternak masih banyak yang bisa dikatakan yang mungkin generasi baby boomers mungkin yang masih banyak. Namun strategi kita juga tetap menyesuaikan. Misalnya kalau misalnya PAMSCO e-learning karena terkait dengan seminar teknis, kita juga masih mengadakan seminar secara offline juga untuk para peternak-peternak yang tidak memungkinkan untuk secara digital. Itu sih kalau dari saya, Mbak Erni mungkin ya Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Regi. Terakhir nih Mas Wahyu. Aduh, itu udah dijawab semua. Jawabannya tidak mau tahu. Kesimpulannya aja deh kayaknya. Kalau menurut pandangan saya, intinya digital ini kita saling berhubungan.
dan juga saling menginspirasi satu sama lain untuk kepentingan peternak atau sobat Famsko. Mungkin itu dari saya, Mbak Erni, karena semuanya sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya. Memang kesimpulan itu menjadi yang terakhir itu memang susah. Betul sekali. Semangat, coba saja. Kemudian ini ada pertanyaan juga yang sebenarnya bisa dijawab bersama. Apa yang menjadi alasan kenapa gagasan tersebut dibuat? Mungkin maksudnya tema dari masing-masing program ya, atau alasan kenapa program itu dibuat, dan bagaimana mengimplementasikannya, terutama untuk peternak yang masih belum mengenal Famsko, di mana banyak peternak juga yang masih belum paham dengan teknologi. Sekarang saya balik, biar Mas Wahyu nggak di belakang, Mas Wahyu di depan. Oke. Jadi nanti jawabannya ikut Mas Wahyu semua gitu ya? Oke. Silakan Mas Wahyu. Ya, pertama kemarin kita pandemi ya, kan sendiri tentang pandemi. Akhirnya kalau dari magazine sendiri kita bikin majalah secara digital, di mana digital ini Sobat Famsko itu tidak perlu ibaratnya mengeluarkan biaya, jadi akan di-share dan jangkauannya lebih luas untuk bisa mendapatkan itu. Bagaimana untuk agar sampai ke peternak, tentunya kita share lewat media-media sosial yang ada. Insya Allah sekarang peternak udah paling digital lah, minimal WA kan kita bisa kirim via WA itu. Dan kalau magazine sendiri ini kita bikin biar bisa dibaca lagi atau bisa di capture poin-poin pentingnya, bisa di capture. Seperti itu sih latar belakang kita agar tersebar luas dan juga bisa dinikmati semuanya. Itu Mbak. Terima kasih banyak Mas Wahyu atas pemaparannya. Selanjutnya, Kak Dita. Loh, tadi katanya urutan. Kok jadi nggak urutan ya? Silakan Kak Dita. Punten Mbak Eri, bisa diulang tadi pertanyaannya? Apa yang menjadi alasan gagasan tersebut dibuat? Maksudnya program. Bagaimana mengimplementasikannya, terutama kepada para peternak yang belum mengenal Famsko Indonesia dan juga belum paham teknologi. Oke. Terima kasih kepada Mbak Mas yang sudah bertanya. Kalau dari Famsko Insight sendiri, memang karena dia terkait dengan inspiring story ya, lebih kepada targetnya adalah generasi-generasi muda mungkin ya, yang mungkin sudah sangat familiar dengan channel Instagram. Jadi kalau dari Famsko Insight sendiri memang targetnya adalah generasi muda di bidang peternakan yang mungkin berkeinginan untuk istilahnya tahu lebih dalam tentang Famsko Indonesia itu seperti apa, kemudian ada divisi apa aja, kemudian karyawannya bagaimana. Nah, mungkin kalau dari Famsko Insight target sasarannya masih untuk para generasi peternakan di masa depan, begitu Mbak Erni. Oke, terima kasih banyak Kak Dita. Next, silakan Mas Redi. Oke, terima kasih Mbak Erni atas pertanyaannya. Jadi kalau Famsko e-learning ini, kita sih awal gagasannya itu kan sebelum pandemi, acara seminar-seminar teknis itu diadakan secara offline gitu ya. Secara offline, kemudian di suatu gedung, kemudian kita ngundang customer, ya cuman terbatas kan, kadang ya cuma 50 orang, 60 orang. Gitu. Akhirnya pandemi datang, nah artinya kita berpikir nih gimana caranya agar kegiatan tersebut tetap terjalan. Nah, akhirnya kita gunakan secara virtual. Dan secara virtual pun artinya apa? Artinya ini nggak hanya customer saja yang bisa mengakses, tapi seluruh stakeholder, baik itu bahkan mahasiswa, dosen, akademisi, dan lain sebagainya, bisa mengikuti Famsko e-learning ini. Nah, artinya apa? Artinya kita ingin membuka kesempatan atau membuka akses lebih luas lagi
terkait Farmsco e-learning ini. Kalau misalnya kita offline hanya 50 sampai 100 orang, nah di Farmsco e-learning ini alhamdulillah kita bisa nyampe 400, bahkan sempat rekor tertinggi itu nyampe 550 orang. Nah, artinya kita ingin membuka membuka lebih luas lagi value-value yang ingin kita sampaikan kepada stakeholder atau kepada masyarakat khususnya di Indonesia. Nah, awal ceritanya sih, awal gagasannya seperti itu. Nah, sehingga akses terhadap industri peternakan ini bisa bermanfaat juga untuk mahasiswa, untuk akademisi, dan untuk masyarakat umum pun bisa mengakses hal-hal teknis ini. Nah, itu sih visi besar dari kita, ingin membuka secara secara luas dan secara inklusif gitu untuk masyarakat. Ini tuh sih Mbak kalau dari alasan Farmsco e-learning. Oke, terakhir Mas Zainal. Ya, Mbak Erni, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti sih everyday with Farmsco ya, setiap saat, setiap waktu gitu. Farmsco harus bisa dan harus selalu ada gitu. Ketika teman-teman milenial punya channel Instagram, ketika ngelihat Farmsco Instagram aktif. Ketika teman-teman milenial punya YouTube, sekarang pada YouTube, cobalah buka YouTube Farmsco. Di sana ada konten-konten, tips and trick yang tentunya bermanfaat gitu untuk generasi-generasi milenial ataupun generasi-generasi penerus peternakan di Indonesia. Jadi setiap saat, setiap waktu harus ada Farmsco gitu untuk customer dan sobat Farmsco Indonesia. Itu sih paling Mbak Erni. Terima kasih banyak Mas Zainal atas pemaparannya dan jawaban dari narasumber semua luar biasa. The next Farmsco. Nah, sobat Farmsco, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu pada kali ini kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan dan juga menjawab semua pertanyaan dari sobat Farmsco semua. Tapi kita akan tetap memilih 7 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah yang menarik dari Farmsco Indonesia. Nanti pengumuman pemenang dari pertanyaan terbaik ini akan kami umumkan di Instagram kami @farmscoindonesia. Jadi segera follow agar tahu siapa pemenangnya. Nah, karena berakhirnya sesi Q&A ini, maka berakhir pula webinar kita pada hari ini. Kita sudah mendengarkan pemaparan mengenai semua program Project e-Digital Farmsco, dan melalui Project e-Learning, e-Talk, Insight, dan e-Magazine ini, Farmsco Indonesia telah turut serta menjadi sarana pembelajaran dan juga berbagi nilai-nilai hidup yang penuh inspirasi dan juga motivasi untuk sobat Farmsco semuanya. Dan lebih luar biasanya lagi, semua program digital Farmsco Indonesia ini dapat diraih dan dijangkau secara gratis oleh sobat Farmsco semuanya. Tentunya besar harapan kami Farmsco Indonesia untuk terus tumbuh bersama, baik secara internal dengan karyawan Farmsco Indonesia maupun dengan semua pihak terkait, semua sektor terkait untuk memajukan peternakan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, Mas Regi, Mas Wahyu, Mas Zainal, dan juga Kadita. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk seluruh sobat Farmsco yang telah mengikuti webinar ini hingga akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat sikap, kata, dan perbuatan yang kurang berkenan selama webinar ini berlangsung. Tetap jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa di webinar Farmsco Indonesia berikutnya. Sampai jumpa lagi. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Salam. Assalamualaikum.